Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Iya, hari ini kita mau bahas tentang sebuah tema yang diambil dari Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ini kisah yang sudah sangat terkenal tentang seorang yang berbadan pendek. Siapa itu saudara? Semua jemaat sewan lolos. Ya, Zakeus. Zakeus itu seorang apa Bapak Ibu? Pemungut cukai, tapi bukan cuma pemungut cukai, dia adalah kepalanya. Iya, kalau sekarang lagi zaman yang namanya judol. Judol apa? Iya, yang jawab itu yang biasanya ikut main. Saudara, dia bukan cuma pemain judi online, tapi dia bandarnya, gitu kira-kira saudara. Jadi dosa-dosanya itu numpuk saudara. Dosanya udah gak ada lagi yang ngalahin. Dia orang yang dibenci sama sesamanya. Kenapa? Karena pemungut cukai itu adalah orang Yahudi yang dipekerjakan oleh orang Romawi. Untuk apa? Untuk ngutip, untuk ngambilin duit, untuk ngambilin pajak. Jadi zaman dulu orang Roma bagaimana mereka punya duit? Yaitu ketika ada seorang Yahudi mau pindah ke kota, masuk ke kota lain, mereka harus singgah di satu tempat namanya cukai saudara. Untuk apa? Untuk retribusi. Ya, saya lihat di daerah Tangerang masih banyak saudara. Ada kalau mobil lewat, truk-truk lewat itu ada yang ngutip saudara. Iya kan? Saya berharap nggak ada orang-orang yang suka ngutip itu di situ. Di sini saudara, amin. Biar di luar ada, nggak apa-apa. Di sini jangan ada, amin. Nah hari ini kita mau belajar tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbahnya adalah apa itu mujizat. Sama-sama kita bilang apa itu mujizat. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara apa itu mujizat, maka jawabannya adalah apa jawabannya saudara? Sakit sembuh? Amin. Miskin kaya? Miskin kaya kayaknya ketahuan di sini rata-rata ya pergumulan itu saudara. Tenang jangan khawatir, saya juga pengen saudara. Jadi saudara gak salah, sakit sembuh miskin kaya betul. Dari orang biasa jadi sukses, mujizat betul saudara. Tapi kalau mujizatnya hanya kita batasi seperti itu, kita belum cukup mengenal siapa Tuhan. Maka kita harus beranjak kepada sebuah mujizat yang lebih radikal. Lebih apa? Radikal. Lebih apa? Spektakuler saudara. Bahwa mujizat sesungguhnya bukan di tataran jasmani, bukan di tataran fisik, tapi di tataran apa? Rohani saudara. Buat apa saudara sakit sembuh, buat apa saudara miskin jadi kaya, tapi saudara terhilang dari Tuhan. Amin. Ayo kita belajar sama-sama saudara. Ada 3 hal apa yang disebut dengan mujizat. Saudara sudah dapat handout? Amin. Ya nanti saudara bisa isi dengan yang warna kuning di layar saudara, itu adalah jawabannya. Kita baca dulu ayat yang kedua saudara, Lukas 19 ayatnya yang kedua saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Sekali lagi saya bilang saudara, orang yang kaya, orang yang sukses tidak berbanding lurus dengan kehidupan rohaninya. Amin. Maka yang saudara kejar, yang kita kejar bukan jadi kayanya. Lalu apa yang kita kejar? Hubungan kita dengan Tuhan. Lihat, Zakeus orang yang kaya. Tapi dia kepala pemungut cukai. Dosa saudara. Sikapnya gak benar, perilakunya gak baik. Padahal kalau saudara lihat, arti dari nama Zakeus adalah apa? Tulis di situ, tulus, bersih, suci. Tulus, bersih, suci. Zakaria itu namanya dipakai untuk menjadi nama Zakeus. Jadi dari akar kata yang sama. Dari kata zakai. Zakai itu artinya tulus, bersih, suci. Orang tuanya Zakeus pengen dia seperti Zakaria. Orang yang tulus, orang yang bersih, orang yang suci. Akan tetapi saudara, kehidupannya dengan namanya, dengan harapannya bertolak belakang. Saudara, saya dulu benci sekali dengan nama saya. Nama saya kan gak keren saudara. Siapa nama saya? Untung saudara gak bilang saya Kim Jong Un.
Ya kan, karena rambutnya dimirip-miripin Kim Jong Un, saudara. Ya kalau Bu Lora panggil saya Kim Jong Un. Ya untung Pak Taufik belain saya. Katanya saya jadi jongkok. Jongkok ya. Jongkok. Kayaknya nggak relate kalau di sini saya salah kayaknya. Di sini angkatan-angkatannya Roma Irama kayaknya nih. Bukan angkatannya BTS, saudara. Saudara, saya dulu kesel sama nama saya bilang sama papa saya. Pokoknya saya kalau udah besar saya mau ganti nama. Nggak keren. Nama Asa Boas itu apaan? Tahun 84 waktu saya lahir, saudara, di umur saya kelas 1 SD 6 tahun, saudara, anak-anak sepantar saya di kelas itu ngeledek saya. Apaan tuh nama Asa Boas? Dulu zaman-zaman saya tuh namanya Rudi, Hendra, itu lebih keren. Boy, itu keren. Saya sampai protes sama papa saya, kenapa nama saya Asa Boas? Saudara tahu, ternyata nama Asa Boas itu dari 2 kata. Asa artinya harapan. Bagus ya? Bagus. Boas, Boas itu dari nama 2 tiang bait Allah. Yang satu yakin, yang satu Boas. Saya bersyukur papa saya pilihnya Boas, coba yakin. Jadi kacau kan, Asa yakin kan lebih parah tuh saudara. Lebih gak bagus saudara. Ini Asa Boas masih mending saudara. Tapi dulu saya benci saudara. Saya gak peduli apa harapan papa saya buat saya. Karena saya anak pertama. Papa maunya saya jadi anak yang benar. Pimpin adik-adiknya. Saya punya 2 adik. Jadi tulang punggung. Wah, boro-boro jadi tulang punggung. Tulang ekor aja saya sulit saudara. Bandel saudara. Waktu kecil bandel. Waktu kecil gak benar hidupnya. Sampai dewasa saudara. Wah, kerjaannya gak beres saudara. Gak sesuai dengan harapannya. Sampai satu waktu saya ketemu sama Tuhan. Tuhan panggil saya, baru rancangan Tuhan yang indah buat saya, itu Tuhan kembalikan saudara. Sama dengan kehidupan Zakius. Zakius Tuhan mau rancangkan hidupnya untuk jadi orang yang tulus, bersih dan suci. Tapi karena tindakan dosa, dia hilang dari rencana Tuhan. Saudara, ini mujizat loh. Mujizat besar buat kita adalah ketika saudara yang Tuhan rancangkan baik. Katanya Yeremia 29 ayat 11 saudara. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kenapa kita rasakan duka cita? Kenapa kita suka mengeluh? Kenapa gak ada damai-damainya hidup kita? Karena kita tidak hidup dalam rancangan Tuhan. Nah saudara gak perlu kekayaan untuk kembali ke rancangan Tuhan. Saudara gak perlu kesehatan atau kesembuhan untuk kembali ke rancangan Tuhan. Tapi saudara perlu ketemu Tuhan untuk kembali. Jadi ini yang disebut dengan mujizat. Makanya yang pertama adalah mujizat itu bicara tentang bahwa Yesus ingin mengembalikan Anda kepada rancangannya. Mungkin saudara bilang, Pak tapi saya kayaknya udah telat Pak. Saya anak udah 5, cucu udah 10, rancangan apa lagi? Kayaknya udah terlambat. Kalau saudara pelajari Zakius, dia ketika dipanggil Tuhan, umurnya juga udah terlambat saudara. Kita ilustrasi saudara ya, kita imajinasi saudara. Kalau ibaratnya dia pegawai negeri sipil nih, PNS. Mungkin dia jadi PNS umur 18 tahun. Lalu ketika dia jadi PNS kan gak langsung eselon 4 saudara. Mulai dari eselon 1 dulu, 2, 3, 4 sama dengan ini. Sebelum dia jadi kepala pemungut cukai kan dia jadi apa? Pemungut cukai dulu. Bawahan dulu. Berpuluh-puluh tahun dia tekuni. Lama-lama dia jadi kepala pemungut cukai. Taruhlah kalau 1 eselon buat kepala pemungut cukai itu 10 tahun. Kira-kira umurnya udah berapa waktu dipanggil Tuhan? 58 tahun. Artinya apa? Wis tuo. Udah tua. Siapa yang umurnya 58 di sini? Wah, Bu Sugi. Bu Sugi 58. Ntar kita lihat apakah Bu Sugi ikut naik ke pohon ara. Nanti kita lihat saudara. Karena Zakius naik saudara. Jadi tidak ada kata terlambat. Amin. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan yang besar, saudara harus kembali kepada rancangan Tuhan. Gak ada kata terlambat. Rasa-rasanya saya pernah khotbahkan di sini, contohkan di sini. Saudara tahu KFC? Siapa KFC? Kentucky Fried Chicken, saudara. Gak ada kata terlambat. Saudara, siapa di sini yang warga negara Amerika?
Siapa tahu ada, kan kita nggak tahu, siapa tahu ada gitu, tiba-tiba iseng aja kesewan. Kok bapak ibu kok kayaknya nggak percaya gitu, percaya aja. Ya kan, siapa tahu kan ada yang Amerika, Amerini, Siska, siapa lagi kan bebas. Amelia bebas saudara, nggak harus Amerika. Baru-baru ini ada presiden yang terpilih. Siapa namanya? Donald Bebek. Oh, Donald Bebek, maaf. Salah. Donald Trump. Umur berapa dia? 76 tahun. Tua saudara. Lawannya Kamala Harris, 50 tahun. Kenapa dia yang tua bisa menang? Karena dia bilang dalam pidatonya, saya mau kembalikan Amerika menjadi negara yang mencintai Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara cinta Tuhan, gak ada kata terlambat. Kalau saudara cinta Tuhan, gak ada kata mustahil. Amin. Itu mujizat. Jadi jangan malu dengan umur, udah segini Pak, saya mah udah kerjanya naik tangga aja udah sulit Pak. Saya naik tangga aja, udah Mike pimpin 2 lagu praise, saya baru nyampe Pak. Ya gak usah begitu saudara, gak usah pikirin itu. Ketika saudara hadir di gereja, saudara menikmati hadirat Tuhan, saudara terima berkat Tuhan, terima firman Tuhan, pulang, saudara jadi dampak. Buat apa 2 jam doang di gereja, senang-senang, happy-happy, pulang gak jadi berkat. Yang pertama, apa saudara? Kembali pada rancangan Tuhan. Yang kedua saudara, Lukas pasal 19 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ia berusaha katanya, ia apa? Berusaha. Kalau usaha itu berarti ada yang dilakukan gak Bapak Ibu? Ada. Jangan berpikir kalau Tuhan akan kembalikan rancangannya dalam hidup Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu santai aja. Udahlah nanti kan Tuhan kembalikan, saya santai aja, saya diam aja, saya pasif aja. Gak bisa. Kalau Zakeus mau dikembalikan rancangan hidupnya oleh Tuhan, tapi dia diam aja, dia gak mau manjat pohon ara, kira-kira bisa mengalami Tuhan gak? Gak bisa Bapak Ibu. Saudara gak akan pernah diberkati Tuhan kalau saudara gak berjumpa Tuhan. Saudara gak akan pernah berjumpa Tuhan kalau saudara gak pernah dengar firman Tuhan. Ya kan? Make sense? Mana mungkin saudara mau naik kelas, saudara mau diterima di perguruan tinggi yang baik, saudara mau kerja dengan posisi yang bagus, tapi saudara tidak pernah belajar, tidak pernah ikut ujian, gak mungkin. Berarti ada apa? Usaha. Kenapa dia berusaha? Karena dia sadar diri, baca. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ternyata orang kaya, makanya nih ya Bapak Ibu, jangan ngiri sama orang kaya. Orang kaya, sekaya-kayanya itu orang, dia tetap punya kelemahan, dia tetap punya kekurangan. Zakeus orang kaya, ya, tapi badannya pendek. Siapa yang mau kaya tapi badannya pendek? Susah loh Bu badan pendek Bu. Saya rasa badan saya gak cukup tinggi. Makanya kalau saya ke Amerika, saya gak mau. Karena saya cuma ngeliatin pantatnya orang Amerika Bu. Dia mah tinggi-tinggi, saya cuma sebatas pantat. Saya gak mau makanya. Makanya Ibu jangan ke Amerika ya. Nanti ngeliatin, waduh. Ntar pulang, tadi tuh khotbah pendetanya lucu loh. Apa? Pantat. Salah saudara, judulnya bukan pantat. Jangan ngomongin pantat saudara. Saudara orang kaya, sekaya-kayanya orang, dia punya kelemahan. Zakeus punya. Tapi apakah kelemahan Zakeus menghambat dia ketemu Yesus? Enggak, baca ayatnya keempat saudara. Maka berlarilah, tadi dia berusaha, karena dia gak bisa ketemu usahanya, dia berhenti, dia putus asa? Enggak, ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, ngelari. Ternyata ada gunanya juga badan pendek, lebih cepat larinya. Iya kan, badan pendek tuh lebih cepat, makanya ada orang bercanda. Dia mah badannya doang pendek, tapi akalnya panjang. Yang susah kan kalau badannya udah pendek, akalnya juga pendek. Mau jadi apa saudara? Zakeus, ia berlari mendahului orang banyak lalu ngapain? Manjat. Jadi ada usaha, usahanya mentok, dia lari. Ngapain dia lari? Manjat saudara. Saudara perhatikan, buat seorang kaya, buat seorang yang terkenal,
Bahkan mungkin dia jadi sasaran tembak orang-orang Yahudi saat itu, ya kan? Kenapa? Karena dia orang yang dibenci, dia orang yang katanya mengkhianati negaranya dengan memungut cukai. Pasti semua orang ingin apa? Ingin bunuh dia, saudara. Semua orang ingin apa? Ingin rajam dia, ingin marahin dia, ingin hina dia, ingin sakiti dia. Harusnya dia kan ngumpet dong. Takut dong. Harusnya dia pakai pengawal dong. Tapi malah apa yang terjadi? Zakheus manjat ke pohon ara. Saudara, kalau mau ketemu Tuhan, jangan lagi pikirkan apa untungnya buat saya. Saya nggak mau ke gereja apa, Taufik? Kenapa? Males, macet. Saudara bayangin ya, kalau Tuhan macetin nafas saudara. 5 menit aja Bu, Pak. Bapak Ibu jadi tempe. Coba sekali-sekali, kadang-kadang perlu ya kali ya Pak Taufik ya, perlu gak ya? Tahan 5 menit. Kalau enggak itu mulai biru. Saudara, kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, kalau Tuhan iseng hitung-hitungan juga sama kita. Kita gak bisa jadi apa-apa saudara. Zakheus ngajarin sama kita, dia punya kelemahan, dia lari, dia manjat, dia gak peduli sama dirinya. Padahal waktu dia manjat, saya yakin semua orang kenal gak itu Zakheus saudara? Dia terkenal, dia pendosa, dia terkenal di Yeriko. Jadi waktu dia naik, itu orang saya yakin udah ada yang ambil batu, udah ada yang ambil, apalagi saudara, apapun lah. Mau ngapain, mau rajam dia, mau lempar dia. Mikir gak Zakheus begitu? Pasti mikir. Tapi itu semua dia abaikan karena dia mau ketemu Tuhan. Saudara, kalau saudara lagi kenal Tuhan, lagi cinta Tuhan, lagi pengen haus dan lapar dengan Tuhan. Lalu mungkin ada keluarga yang belum percaya bilang, ngapain sih lo ke gereja? Mau jadi apa lo ke gereja? Emang bisa kaya di gereja? Saudara gak boleh kendur. Saudara harus tetap setia. Saudara harus tetap berusaha. Ada mungkin baca Alkitab ngumpet-ngumpet karena gak enak sama keluarganya yang belum percaya. Baca tetap Alkitab, setia saudara. Seperti yang Zakheus lakukan. Dan inilah yang disebut sebagai mujizat kedua. Apa itu? Kesempatan untuk berubah. Saudara ingat yang namanya metamorfosis. Apa itu? Persahabatan bagai. Udah oma-oma juga tahu ya. Persahabatan bagai mengubah ulat menjadi pintar. Kepompong lagi. Masa ulat jadi kepompong jadi kepompong. Aduh, emang bener ini kayaknya fansnya Rhoma Irama taunya cuma begadang, tet, gitu-gitu doang dia taunya. Saudara, itu yang disebut dengan metamorfosis. Dari ulat yang gemar di sampah, lalu dia harus 21 hari di dalam sebuah kepompong untuk dia menetas dan dia keluar jadi kupu-kupu yang cantik. Bisa bayangkan kalau ulat ketika ada di dalam kepompong itu, lalu dia merasa aduh saya gak enak, aduh saya gak bebas, aduh saya gak nyaman. Lalu dia paksa dirinya untuk keluar dari kepompong itu. Apa yang terjadi? Cacat, mati. Saudara, dalam proses Tuhan, kita harus sabar. Semua ada proses seperti yang Zakheus alami, ada proses. Makanya kalau lagi diproses sama Tuhan, jangan protes. Amin. Ikuti protes Tuhan, amin lagi. Ikuti proses Tuhan. Supaya apa? Supaya kita keluar jadi kupu-kupu. Kalau udah jadi kupu-kupu, suka gak mainnya ke tempat sampah? Kemana dia mainnya Bu? Ke taman, ke bunga, indah gak? Cantik gak? Cantikan mana sama ibu? Dulu mah saya cantik Pak, sekarang aja kurang. Kalau saudara mau seperti Zakheus, usaha, berlari, manjat. Ini yang disebut sebagai kesempatan untuk berubah. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Baca ayat 5 dan ayatnya ke-6. Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus sampai kemana? Ke tempat itu. Ke tempat mana? Ke tempat di mana Zakheus naik pohon ara. Amin. Berarti saudara ini bicara tentang kasih karunia Tuhan. Tuhan yang mencari saudara.
Bukan saudara cari Tuhan loh. Kalau saudara hari ini bisa ke gereja, itu karena Tuhan yang ngajak saudara. Bukan karena saudara mau. Gereja banyak di Sewan, kenapa harus ke sini? Pernah mikir gak saudara? Gereja banyak di Tangerang, kenapa mesti ke sini? Buat oma-oma, kan lebih enak gereja yang pakai lift. Ya kan, dengkul gak sakit ya oma ya. Ya opa ya. Dari mana? Dari gereja. Oh gerejanya di Sewan ya? Iya yang naik tangga ya? Ya. Saudara, tahukah kalau itu terjadi dalam hidup saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Mungkin banyak gereja yang fasilitasnya lebih baik dari kita, banyak. Mungkin banyak yang segala-galanya lebih baik dari kita, banyak. Tapi gereja yang fokus sama misi, itu bisa dihitung saudara. Dan MCC itu fokus sama misi. Jadi saudara bukan cuma ngangetin kursi. Saudara ke gereja, habis itu disuruh keluar, ngapain? Bersaksi. Dan itu anugerah. Anugerah Tuhan Yesus tersedia bagi yang mau siapa? Berubah. Kalau saudara gak mau berubah, saudara gak akan terima anugerah. Ayat 6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa sukacita? Sukacita adalah tanda utama orang yang mengalami apa? Anugerah. Jadi bukan kaya Pak, Bu, bukan. Orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan, tanda utamanya adalah sukacita. Makanya sekali lagi oma-opa, meskipun opa-oma naik tangga sampai atas tetap capek. Pasti ngos-ngosan lah, jangan pura-pura. Tapi meskipun ngos-ngosan, ditanya sama hamba Tuhan, Shalom apa kabar? Puji Tuhan, aduh puji Tuhan. Gak apa-apa, tapi sukacita. Makanya Tuhan bilang apa? Sukacita itu adalah awal dari semua kesembuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau sakit gigi, saudara ngapain? Ke dokter. Sukacita dong. Pak gimana sakit gigi sukacita? Sakit gigi nih. Aduh. Ya gak apa-apa saudara. Yang sakit kan fisiknya, hatinya sukacita. Sukacita itu gak boleh terpengaruh sama kondisi di luar saudara. Sukacita harus dipengaruhi oleh apa yang di dalam kita. Siapa? Yesus. Makanya Yesus adalah sumber sukacita. Orang yang kenal anugerah Tuhan, dia pasti sungguh-sungguh sama Tuhan. Bangun tidur berdoa bersyukur. Kenapa? Kenapa? Karena tahu anugerah Tuhan. Buka tempat beras sudah habis. Bor. Beras habis bor. Joget. Nah yang ketawa berarti main TikTok nih. Sekarang orangnya ditangkap. Kena judul juga katanya. Kalau sukacita yang dunia tawarkan, itu semu. Semu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sukacita hanya berdasarkan orang, berdasarkan duit, berdasarkan kondisi, itu semu, itu fana. Sukacita harus berdasarkan Yesus. Sebab Yesus tidak pernah berubah. Ngeliat, aduh udah gak ada lagi makanan hari ini. Sukacita dulu, bersyukur dulu. Masih ingat mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang? Apa yang Yesus lakukan dengan 5 roti 2 ikan? Dia mengucap. Jadi ucapan syukur itu adalah awal mujizat saudara. Jangan ngeluh dulu, udah ngeluh dulu mah ya udah mau jadi apa saudara. Dan yang ketiga, mujizat itu bicara tentang apa? Tentang kemampuan untuk bersaksi, perhatikan ini. Lukas 19 ayat 7 dan 8. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara waktu Zakeus bertobat terima Yesus, ngundang Yesus, terima Yesus di rumahnya untuk makan, semua orang sungut-sungut. Apa maksudnya? Inilah faktanya. Dunia tidak mau ada orang yang bertobat. Jadi kalau saudara bertobat, makin cinta Tuhan, lalu saudara merasa kok banyak tantangannya Pak. Dulu saya belum Kristen, saya hidupnya enak, sekarang udah Kristen, saya susah. Berarti saudara benar jadi Kristen ya. Karena katanya jadi orang Kristen itu harus sangkal diri pikul. Besok-besok bawa ya ke gereja pakai salib.
biar benar-benar pikul salib. Saya mau lihat gimana oma-oma, opa-opa pikul salib naik tangga. Besok ramenya di bawah deh, pada di bawah semua deh. Saudara, sangkal diri pikul salib itu ikut Tuhan. Untuk apa sih katanya? Ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Perhatikan. Yang gak setuju sama Zakheus, yang marah sama Yesus, itu orang banyak. Betul? Harusnya ketika ada orang nanya sama Zakheus, ada orang marah sama Zakheus, ada orang gak setuju sama Zakheus, Zakheus harusnya berdiri dan membela diri kepada siapa? Kepada orang-orang yang gak setuju, betul? Biasa kan gitu. Tapi lihat kata-katanya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada siapa? Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Masalah hanya jadi masalah kalau kita berikan ruang untuk masalah itu. Ketika masalah itu datang, pergumulan datang, kita hadapinya kepada Tuhan, kita bawanya kepada Tuhan, itu gak jadi masalah lagi buat kita. Amin. Masih ingat cerita Daud lawan Goliat? Kenapa Daud berani lawan Goliat? Emang Daud tahu ceritanya bahwa dia akan menang dengan sebuah batu? Enggak. Tapi kenapa dia berani? Karena dia bilang begini, engkau datang bawa pedang, bawa lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita memiliki masalah pergumulan, katakan sama Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar. Supaya masalah itu kecil, masalah jangan digede-gedein saudara. Gak usah dicari aja masalah datang, kok kita hobinya nyari masalah. Iya loh, saudara tahu nyari masalah tuh kayak gimana. Saudara udah tahu sakit mah, saudara ngopi banyak-banyak. Kayak saya, masalah. Makanya saya udah gak mau ngopi. Ntar khotbah, Pak kenapa Pak? Lagi sakit mah, kenapa? Gara-gara kopi. Lah tadi Bapak ngopi, iya. Nah itu cari masalah. Jadi pelajarannya apa? Tuhan kata Zakheus ayat 8, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara anggap uangnya Zakheus 1 M. Oke, anggap 1 M. Saudara mau punya 1 M? Saya juga mau. Kita doa sama-sama ya. Punya 1 M saudara. Zakheus 1 M. Separuh katanya kasih orang miskin. 500 juta. Sisa duit tinggal berapa? Gopetiau. Tinggal 500 juta. Katanya gini. Dan sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kubalikan berapa? 4 kali lipat. 500 juta sisanya. Tapi dia mesti ngembaliin berapa? 500 kali 4 berapa? 2 M. Bukan habis hartanya. Tapi minus. Kenapa Zakheus berani lakukan ini? Kenapa dia? Puluhan tahun dia nikmati kekayaan, puluhan tahun dia nikmati banyak sekali berkat. Meskipun itu dari kesalahan, tapi waktu dia cinta Tuhan, kenal Tuhan, dia bongkar semua itu saudara. Saudara mungkin hari-hari ini saudara yang harta saudara, mungkin kesehatan saudara, keluarga saudara yang saudara bangun, tapi tidak di dalam Tuhan, tiba-tiba waktu saudara kenal Tuhan, dibongkar sama Tuhan. Saudara jangan marah, karena Tuhan ingin kembalikan 0. Saudara yang naik mobil atau motor tahu maksud saya. Kalau datang ke pom bensin, ke Pertamina, ke SPBU, tukang SPBU-nya bilang apa? Dimulai dari ya. Saudara mau isi 100.000, tapi SPBU-nya petugasnya bilang ini, dimulai dari 100.000 ya. Saudara getok gak tuh orang? Semua dimulai dari 0. Kalau kita mau harta kita berasal dari Tuhan, izinkan Tuhan bersihkan dulu. Keluarga kita, semua yang kita dapat bukan berasal dari Tuhan. Izinkan Tuhan bersihkan dulu. Jangan sayang-sayang Bapak Ibu. Sebab apa gunanya kita dapat harta tapi kita kehilangan nyawa kata Tuhan. Jadi yang ketiga apa maksud Tuhan? Kemampuan untuk bersaksi. Hidup kita, mujizat terjadi dalam hidup kita ketika saudara dan saya mau bersaksi. Mau berbagi kepada banyak orang. Harta kita, uang kita, kesehatan kita, apapun yang kita punya, itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Karena itu bagi sama semua orang. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Silakan pemain musik, saya tutup dengan ini.
Yesus konfirmasi saudara. Perhatikan Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Kita baca. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Anak siapa? Abraham. Saudara ketika baca kata anak Abraham, kita akan ingat dengan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tentang berkat Abraham. Artinya apa saudara? Kalau saudara mau kembali pada rancangan Tuhan. Saudara mau berubah, memakai kesempatan itu. Saudara mau untuk bersaksi memuliakan Tuhan. Perhatikan ini. Tuhan jamin ada berkat yang mengalir. Jadi berkat bukan di depan saudara. Berkat itu di belakang. Ketika saudara berubah, ketika saudara kembali ke rancangan Tuhan, pasti hidup saudara diberkati Tuhan. Jadi kalau saudara lihat ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan hidup yang diberkati, jangan ngiri. Saudara lihat prosesnya dia. Pasti sudah berproses bersama Tuhan. Sehingga berkat itu mengalir. Buat apa? Bukan buat dia. Bukan buat hamba-hamba Tuhan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Diberkati setiap kita. Kita mau berubah, amin. Kita mau kembali ke rancangan Tuhan, amin. Kita mau bersaksi, amin. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa.